Tips pertama adalah harus jaga kekompakan bareng sama pasangan kita. Itu penting banget. Sebenarnya traveling itu adalah momen kita ngajarin anak banyak hal. Kayak misalnya ngasih mereka tanggung jawab. Nah, dengan pertama kali aku traveling tuh aku ngeliat efeknya kok anakku makin pinter ini ya, makin pinter itu ya. Terus akhirnya di traveling berikutnya aku sengaja jadiin momen untuk mereka belajar banyak hal. Yang pertama, belajar tanggung jawab itu bisa kamu kasih contoh dengan cara kasih mereka satu tas yang mereka pakai setiap mereka jalan. Enjoy the moment, yang penting harus happy hatinya supaya kebawa ke anak kita juga ikut happy. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di Analisa Channel. Dan kali ini aku lagi pengen ngebahas tentang sesuatu yang sering ditanya sama para ibu-ibu. Gimana sih Mbak Ana kok bisa sering traveling bareng sama dua babies atau dua balita yang umurnya jaraknya deketan? Well, sebenarnya ini aku lagi traveling ya. Sekarang aku lagi ada acara APDC Goes to Singapore. Jadi ini kayak acara akhir tahun yang pasti buat teman-teman APDC supaya lebih semangat lagi tahun depan. Nah, kali ini aku ngajak dua anak dan emang sengaja ngajak dua mbak untuk pertama kalinya traveling ke luar negeri bawa mbak atau babysitter. Biasanya selama ini aku sama suami selalu ngebawa anak tanpa babysitter atau bantuan helper. Jadi biasanya kita sih sama keluarga besar ya kalau piknik bareng-bareng, tapi tetap aja sih kan nggak enak ya mau minta tolong sama nenek kakeknya. Paling sebenarnya cuma ada anak pegangin, bentar ya mbak aku mau beres-beres gitu. Jadi memang seru sih sebenarnya. Kalau dibilang ribet sih ribet, kalau dibilang repot pasti gitu. Terakhir kita tuh belum lama sih, tahun lalu apa tahun ini ya aku lupa, kita ke Legoland, kayak tahun ini deh, awal tahun kemarin kita ke Legoland sama Singapura berempat doang. Itu pengalaman pertama kali which is tanpa bawa mbak sama sekali dan tanpa family. Dan di saat itu aku sama suami sama dua anak yang umurnya jaraknya setahun, kita ngebawa barang-barang, kita piknik, traveling, dan modelnya nggak yang naik mobil atau karena mobil nyewa mobil kan mahal banget ya di luar negeri. Jadi kita lebih banyak ke MRT, jalan kaki. Kalaupun kita naik mobil itu cuma sekali waktu perjalanan dari Singapura ke Malaysia. Kita nyewa satu rent mobil, kita rent car, tapi cuma sekali jalan gitu. Terus sekarang aku bawa babysitter dua orang gitu kan, sekalian juga ada reward untuk mereka karena tanpa mereka juga aku nggak bisa kerja selama ini, ninggalin anak sama mereka sampai malam, terus keluar kota gitu kan. Dan seneng ketika lihat mereka juga happy banget aku ajakin pergi jalan-jalan bareng tim APDC. Tapi ternyata tetap aja sih namanya anak ya tetap sama kita gitu. Jadi setelah aku compare, aku bandingin waktu itu aku nggak bawa mbak dan sekarang aku bawa mbak, tetap aja ada beberapa hal yang harus kita perhatiin sebagai ibu gitu, sebagai orang tua. Bapak ibu juga banyak yang kita nggak boleh miss di sini karena babysitter kita kan baru pertama kali keluar negeri juga. Terus mereka juga tetap aja anak kalau rewel kalau lihat mamanya pasti mau sama mamanya gitu kan, bukan sama mbak gitu. Jadi ada beberapa tips yang bisa aku share di sini. Well, pertama nih, kalau kamu piknik atau traveling tanpa bantuan orang lain sama sekali, atau babysitter atau mungkin family atau helper, jadi beneran kalian berdua suami istri sama anak, itu seru banget. Aku ngerasain kayak bener kata orang, kalau kita pengen tahu karakter orang lain adalah ajak dia traveling. Dan di sini tuh aku jadi tahu karakter asli suami aku juga tahu karakter asli aku. Dan cekcok pasti ada lah, kesel-keselan dikit karena mungkin kita capek, terus kayak beda argumen. Tapi gimana caranya, tantangannya adalah harus solid lagi gitu, karena kalau kita nggak solid, kita nggak kompak, gimana mau pikniknya berasa seru gitu kan. Jadi ya udah biarin aja tuh kayak bumbu-bumbu traveling kita sama pasangan yang 5 menit kesel-keselan habis itu harus baik lagi gitu. Jadi tantangan di situ. Terus yang kedua, tips pertama adalah harus jaga kekompakan bareng sama pasangan kita. Itu penting banget. Nah, untuk bisa kompak dan komunikasinya bagus, semua harus direncanakan dengan baik. Kayak mau kemana, terus kayak tujuannya tuh yang realistis gitu ya.
Jadi satu, komunikasi dengan pasangan harus kompak itu. Yang kedua, bikin list itinerary atau tujuan yang jelas setiap harinya dan realistis. Karena kalau bawa anak tuh kita kayak satu hari nggak bisa ke banyak tempat. Jadi harus yang possible mana dan lihat situasi juga, kadang hujan, kadang anak rewel. Tapi yang penting kita harus bikin, paling nggak kita punya plan hari ini mau kemana, dan kalau nggak berhasil kita ganti plan berikutnya, terjadwal dengan baik. Terus yang ketiga adalah kita harus siapin bawa semua perlengkapan dengan baik. Jadi kayak mainan harus dibawa, makanan itu jangan beli di sini karena mahal banget. Jadi kamu harus bawa satu koper yang isinya tuh makanan dari Indonesia. Karena kadang-kadang anak-anak tuh nggak mau makan. Bahkan aku bawa beras untuk dibikin di sini. Jadi karena di apartemen, di Airbnb, makanya bisa bawa berasnya juga beras yang bisa mereka makan. Jadi kalau keluar negeri atau piknik itu anak-anak tetap asupannya harus kita jaga karena mereka kan akan jalan jauh ya. Jadi supaya nggak capek, supaya nggak sakit, harus kita pastikan makanannya itu tercukupi. Minum juga harus banyak. Terus yang keempat, kita harus jaga mood anak. Ini juga nggak mudah karena pengalaman waktu kita ke Jepang dulu rame-rame keluarga besar, kebetulan sama kakak ipar aku yang bawa anak juga, sama mertua, sama saudara besar, satu keluarga besar. Waktu itu kan di Jepang kita nggak bawa neni sama sekali, jadi kita kemana-mana dorong stroller, kita juga jalan kaki, MRT-an, dan beberapa kali aja kita naik taksi. Nah waktu di Jepang itu emang aku sama suami kasih YouTube gitu, jadi kayak di jalan dikasih YouTube. Tapi ternyata efeknya setelah pulang ke Indo tuh nggak bagus. Makanya setelah itu kita mutusin buat sama sekali no gadget. Dah berhasil nih no gadget. Kemarin waktu aku ke Jakarta ada kerjaan, aku bawa mereka sama mbak, bapaknya ke Jogja. Dan disitu mereka mulai main gadget lagi. Nah akhirnya yang sekarang ini ya so-so lah. Ada beberapa saat mereka kita kasih YouTube untuk misalnya karena mereka lagi makan, ya udah kita kasih. Tapi dengan kesepakatan janji ya, habis makan selesai laptop, YouTube, handphone semua harus ditutup. Kita mau jalan-jalan, kita mau naik kereta, mau main, kita mau seru-seruan. Jadi supaya mindset mereka adalah kalau diajak piknik itu bukan main gadget, tapi piknik itu adalah gimana mereka spending quality time sama keluarga, sama papa mamanya, gimana mereka enjoying the moment ngelihat kota dan pemandangan sekitar, dan itu harus dikomunikasiin dari awal. Nah jaga mood anak itu sebenarnya bisa dengan hal sederhana, kayak aku tuh suka banget ngajakin mereka mainan Mikado, atau aku suka ngajak lari-larian, petak umpet, atau aku suka main gunting batu kertas. Dan itu tuh sebenarnya bisa kapanpun dan dimanapun tanpa harus ribet gitu. Yang penting tuh kita harus moodnya juga oke, supaya anak kita juga moodnya oke. Nah supaya mood kita oke, gimana caranya? Kan berarti harus jaga kondusivitas dengan pasangan, dengan partner kita jalan. Kalau kamu pikniknya cuma berdua sama suami kamu, ya kamu harus jaga kekompakan itu. Kalau kamu rame-rame, ya kamu harus jaga sama teman-teman yang piknik bareng gitu. Selain jaga mood anak, kita juga penting banget buat jaga fisik kita. Jadi pagi jangan lupa minum vitamin C, sarapan yang banyak, bawa air putih, terus makannya juga harus banyak. Jadi kalau misalnya kamu traveling akan berbeda ya, karena kita akan jalan, akan ngurusin anak. Bawa stroller itu juga wajib, karena walaupun anak aku udah mau 5 tahun yang pertama, yang kedua mau 4 tahun, nih 3,5-4,5 tahun, tapi stroller itu akan sangat membantu ketika mereka ngantuk dan tidur. Nah pilihlah stroller yang minimalis, bawanya nggak ribet dan nggak berat. Jadi aku pakai yang pocket, yang ala ditenteng gampang. Sama ada satu lagi yang dia itu buat tidur enak. Waktu itu nggak sengaja sih beli di Jepang, waktu stroller kita patah dan kita beli mereknya Aprika kalau nggak salah. Ya udah, terus bawa stroller masing-masing itu. Dan kalau sebenarnya kalau mereka lagi moodnya oke, mereka tuh lebih senang dorong stroller daripada mereka tidur di stroller. It's okay, nggak apa-apa, karena mereka kan juga harus jalan, motorik mereka harus bagus juga gitu, nggak selalu didorong gitu kan. Nah terus ada satu lagi nih yang bisa kamu coba ikutin. Jadi sebenarnya traveling itu adalah momen kita ngajarin anak banyak hal, kayak misalnya ngasih mereka tanggung jawab. Nah dengan pertama kali aku traveling tuh aku ngeliat efeknya, kok anakku makin pinter ini ya, makin pinter itu ya. Terus akhirnya di traveling berikutnya aku sengaja jadiin momen untuk mereka belajar banyak hal. Yang pertama, belajar tanggung jawab itu bisa kamu kasih contoh dengan cara kasih mereka satu tas yang mereka pakai setiap mereka jalan, dan kasih mereka kayak semacam input, ini loh lihat mama bawa tas, mbak bawa koper,
papa bawa koper, mama bawa koper kecil. Nah kamu juga harus bawa tas. Semua orang punya tanggung jawab kalau di sini harus bawa barangnya masing-masing. Jadi ternyata dengan itu tuh mereka jadi punya rasa tanggung jawab, walaupun tasnya kecil ya, jangan sampai tasnya berat sampai ngebebanin gitu. Jadi tasnya kecil, isinya cuma susu kotak satu, mainan mereka. Kenapa? Karena kalau nggak dilatih dari kecil tuh mereka akan kebiasaan manja, apalagi kalau misalnya ada babysitter atau helper. Nah dengan seperti itu mereka juga akan belajar, ingat di mana mainanku loh, tadi kan di tas kakak gitu kan. Itu juga tanggung jawab yang penting banget. Terus karena makan anak itu juga nggak mudah, jadi aku kasih tips selain mood itu juga mempengaruhi cara mereka makan. Sebenarnya turunkan standar realistis kamu untuk memilih gizi selama liburan. Yang penting anak itu ada yang diasup aja, ada yang dimakan aja. Jadi kalau lagi traveling gini aku biasanya bawa nori, daun nori itu yang mungkin mereka lahap makan. Which is kalau itu di rumah tiap hari juga nggak bagus ya, karena ada semacam bumbu-bumbu yang aku nggak tahu itu kandungan apa. Terus kadang-kadang kalau mereka nggak mau makan nasi kita kasih roti, nggak mau makan roti kita kasih donat. Yang penting ada asupan yang mereka makan. Nggak mau makan donat kasih aja poki gitu kan, atau snack-snack yang paling nggak tuh ada kalorinya. Jangan sampai mereka tidak dapat asupan yang cukup karena mereka harus bergerak yang banyak. Itu sih tips dari aku. Oke, itu tadi ya tips dari aku, semoga bermanfaat dan happy traveling semuanya, enjoy the moment, yang penting harus happy hatinya supaya kebawa ke anak kita juga ikut happy. Semoga bermanfaat ya episode kali ini. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, kasih like kamu dan kasih komen. Kira-kira nextnya Anasu Channel mau ngebahas apa ya? Oke, thank you. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.